Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Ibu Camat, yang kami hormati anggota dewan, Bapak Kapolsek yang mewakili, Bapak-bapak kepala desa Kecamatan Natar, Ustadzah Mukarrom dan Ustadzah Hidayah dari Gaza, Ustadz Yasollah Mansur, Waliul Iman, serta ulun sofah yang kami hormati. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada waktu yang sangat bahagia ini kita dapat berkumpul di majelis yang sangat mulia, yaitu dalam rangka silaturahim serta pengajian akbar sekecamatan Natar. Baik ya Ibu, mari kami akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Sebelum kami bacakan, marilah majelis ini kita buka dengan membaca doa awal majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Kemudian acara yang kedua yaitu tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Fatia binti Aminul Ummah serta Ananda Puput binti Fahrudin. Kepada Ananda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengajarkan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar, dan bahwa mereka yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan, sebagaimana biasanya ia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tersegah-segah. Quran surat Al-Isra ayat 9-11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ananda berdua. Semoga kita semuanya mendapat rahmatnya. Perlu kami informasikan bahwa Ananda berdua tadi yang membaca tilawah yaitu Putri Ulul Azmi binti Fahrudin. Dia adalah anak kelas 1 MTS dan menghafal Al-Quran 5 juz. Kemudian yang kedua Najar Fatia Amin binti Amin Lukmah kelas 5 sudah 5 juz. Alhamdulillah ya Bu ya. Kemudian acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Camat kepada Ibu Dr. Andala Sayana MSI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Fatah, Ustaz Yaksallah Mansur beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati rekan-rekan Muspika, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil atau yang mewakili. Yang kami hormati, kami muliakan Ustazah Mukarram beserta Ustazah Hidayah dari Gaza, Palestina. Yang kami hormati ibu-ibu pimpinan Majelis Taklim se-Kecamatan Natal. Yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan yang berkesempatan hadir, Ibu Faridah. Ini Ibu Lurah juga, Ibu Lurah Negara Ratu ya, Ibu kita semua. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan seluruh anggota Majelis Taklim yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan karunia-Nya. Pada siang yang cerah ini kita bisa berkumpul bersama di tempat ini untuk mengikuti pengajian. Saya mohon maaf, beberapa bertanya kepada saya, ini pengajian apa Bu Camat? Karena jadwal Al-Hidayah belum, jadwal Sigarwatirah belum, jadwal pengajian Majelis Taklim yang lain juga belum waktunya. Tapi hal ini menjadi istimewa bagi saya, sehingga saya memanggil beberapa pengurus berinisiatif, mari kita adakan silaturahmi sekaligus kita isi dengan pengajian yang kebetulan alhamdulillah hal ini menjadi istimewa
karena kita kehadiran tamu dari Gaza, Palestina yang sudah hampir 10 hari tinggal di tempat ini, mengajarkan kepada masyarakat tidak hanya di Natal, tapi masyarakat dari seluruh penjuru tanah air. Bahkan ada beberapa utusan dari luar negeri untuk ikut bagaimana teknik tercepat menghafal Al-Quran. Nah, ini suatu hal yang paling penting untuk kita ketahui bersama, bahwa ada di antara belahan dunia ini orang yang mengorbankan hidupnya, meninggalkan keluarganya, mengorbankan harta bendanya untuk mensyiarkan ajaran Allah, menyampaikan kepada kita bagaimana cara menghafal dan memahami Al-Quran. Ini menjadi hal istimewa karena tidak semua kita mampu berbuat hal yang demikian. Mohon maaf untuk termasuk saya, untuk mengajarkan diri sendiri, berkeinginan belajar, apalagi mengajarkan orang lain, itu bukan hal yang mudah, ya. Apalagi sampai meninggalkan keluarga di tengah gejolak negara yang kita semua tahu, bagaimana Palestina di tengah himpitan oleh kaum Yahudi, mereka tetap punya niat yang tulus. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua, ya, bahwa sepanjang kita hidup di dunia, kita harus tetap menegakkan agama, menyampaikan ajaran-ajaran Allah dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua. Ibu-ibu yang saya hormati, kita sepakat dengan panitia bahwa tema kita pada siang hari ini yang diangkat adalah peran ibu dalam membangun generasi yang mencintai Al-Quran. Ya, materi ini sejalan dengan tujuan para ustazah kita hadir di tengah kita semua. Yang saya pikir menjadi penting, kenapa? Persoalan sosial bangsa Indonesia, terutama yang ada di lingkungan sekitar kita, terjadi akibat banyak generasi muda kita yang tidak dan jauh dari Al-Quran. Nah, untuk itu harapan saya melalui materi yang akan disampaikan tadi, ada hal-hal bermanfaat, ilmu yang akan kita peroleh dalam rangka menyiapkan diri, membekali diri kita agar sampai di rumah nanti kita mempunyai tanggung jawab sebagaimana tanggung jawab yang telah mereka pikul selama mereka di sini. Mengajarkan Al-Quran, paling tidak saya juga ikut belajar sebetulnya, ya. Tidak ada istilah kita terlambat untuk belajar. Bapak Ibu sekalian, insya Allah pelajaran majelis kita pada siang hari ini akan memberi manfaat baik bagi diri kita maupun generasi-generasi penerus kita. Karena baik buruknya generasi, baik buruknya akhlak anak-anak kita sangat bergantung kepada bagaimana para ibu mengajarkan dan mendidik anak-anaknya. Pendidikan terbaik adalah kembali lagi pada ajaran agama. Kemudian di sini juga selain dari majelis yang berasal dari Muhajirun, hadir juga anggota majelis taklim dari seluruh desa yang ada di Natal. Ya, sengaja kita ambil tempat ini karena memang tempat ini merupakan tempat belajar. Kemudian agar masyarakat tahu juga bahwa tempat ini merupakan satu lembaga pendidikan yang mencetak generasi penerus dengan berbasis agama Islam. Kita mulai merubah perilaku, pola pikir kita untuk mendidik putra-putri kita di tempat-tempat seperti ini. Walaupun di Natal banyak, ya, kita mulai mengubah, kita bangga pada pendidikan yang berbasis agama, tidak pendidikan yang berbasis dengan ajaran-ajaran atau nilai yang terlalu global menurut standar internasional. Kembali ke ajaran agama merupakan salah satu upaya untuk menjaga nilai-nilai agama agar tetap memasyarakat di tengah generasi muda kita. Insya Allah segala bentuk
penyimpangan yang terjadi sedikit demi sedikit bisa diatasi dengan pendidikan yang berpolakan agama. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya nanti kita dengar, ada nanti sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Kemudian terakhir penghargaan saya sampaikan kepada pihak pondok ya, yang telah memfasilitasi semua, yang telah memberi kemudahan bagi kita untuk menyelenggarakan acara ini, dan mudah-mudahan akan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan jazakallahu kepada Ibu Camat yang telah memberikan sambutan. Kemudian sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Mudir Sufa atau pimpinan Pondok Pesantren Al-Fatah. Kepada Ustadz Ili Solihidin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, wa ma la yasha lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Pertama, saya sampaikan terima kasih kepada Camat Natar yang telah mempercayakan pondok kami Subhanallah sebagai tempat untuk mengadakan kegiatan yang mulia ini. Atas nama pondok, atas nama dusun, dan juga atas nama desa, saya sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Yang kedua, pada para tamu undangan, khususnya Pak Kapolsek atau yang mewakili Muspika, unsur pimpinan kecamatan, dan juga mungkin dari kabupaten, serta juga ibu-ibu majelis taklim yang berbahagia. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat berkumpul, dapat memanfaatkan waktu guna mempelajari ayat Allah dan hadis-hadis daripada Rasulullah SAW sebagai pegangan hidup kita dunia dan akhirat. Insya Allah pada kesempatan ini ya juga saya sampaikan atas segala kekurangan-kekurangan di pondok ini ya mohon dimaklumi. Inilah pondok kita, bukan pondok saya, bukan pondok Pak Yaksa, tapi pondok kita. Oleh karenanya segala kekurangan ini menjadi kewajiban kita bersama untuk memperbaiki, menyempurnakannya. Insya Allah demikian. Oleh karena itu saya atas nama pimpinan sangat welcome terhadap ibu-ibu yang sekarang ini hadir mungkin untuk pertama kali, dan ini bukan yang terakhir. Ini merupakan awal dan tidak akan ada akhir, insya Allah ya. Dan mungkin insya Allah nanti juga ini diingatkan oleh Bu Camat ya, bahwa memang majelis taklim ini mestinya di setiap pondok sebagaimana lazimnya itu ada. Nah ini pondok kami memang secara khusus konsentrasi kepada pendidikannya terhadap majelis taklim. Sementara ini memang belum terbangun secara formal, baru informal, dan insya Allah sejak ini kita akan rutinkan adanya majelis taklim Pondok Pesantren Subhanallah yang akan melayani ya seperti hanya layaknya sebuah pondok pesantren. Para ibu sekalian, majelis taklim yang berbahagia, insya Allah saya sedikit sampaikan tentang pondok ini, bahwa pondok ini memang dibangun 93 secara formal. Sebelumnya 75 itu sudah ada, tapi berupa pondok pesantren salafi yang murni kajian kitab. Nah kemudian setelah 93 diformalkan, tidak hanya mengkaji kitab-kitab semata, tetapi
juga bagaimana dia bisa berkiprah lebih lanjut lagi, melanjutkan pendidikan. Makanya diformalkan melalui didaftarkan ke departemen. Dan alhamdulillah sejak 93 sampai dengan sekarang udah 20 tahun, alhamdulillah. Dari sekian ini perjalanan memang cukup banyak liku-likunya. Saya ingin berbagi yang baik-baik saja, ya, yang baik-baik saja. Yang pertama, ya alhamdulillah anak-anak kita yang sejak 93 itu sudah ada yang melanjutkan studi dan bahkan sudah selesai. Mereka belajar di perguruan tinggi, bahkan sudah ada yang S3. Nah ini hasil yang telah kita hasilkan. Oleh karenanya pada kesempatan ini ingin saya sampaikan, pertama, kegiatan-kegiatan dalam perkembangan selanjutnya itu kita akan tingkatkan terus. Makanya ada kegiatan tajwid wakor. Ini kita secara khusus mempelajari Al-Quran, bagaimana menghafal, bagaimana membaca dengan benar, menghafal, dan lebih utama lagi bagaimana melaksanakannya. Nah ini juga dalam rangka tajwid wakor, ya ibu-ibu dapat nanti dihadirkan di sini. Ini adalah salah satu ustaznya datang dari Gajar, nanti akan coba kita diskusi seperti apa sih belajar Al-Quran itu. Dan ini menjadi pokok hidup kita, Al-Quran itu yang tidak bisa tidak. Yang kedua juga ada hubungan-hubungan dengan pihak luar, ya, pondok ini alhamdulillah dengan Malaysia, dengan Sudan, dengan Yaman, dengan yang termasuk ya Palestina di bidang pendidikan terutama. Bagaimana meningkatkan pendidikan kita ini. Generasi-generasi kita ke depan itu adalah generasi-generasi yang hafal Al-Quran, yang otaknya cemerlang, akidahnya kuat, dan memiliki keterampilan yang diperlukan dalam hidupnya. Para ibu sekalian, selanjutnya juga alhamdulillah ya prestasi sedikit aja ya, harus dinikmatilah bahwa kita pada tahun ini diberikan fadlu minallah, keutamaan di mana anak-anak kita ada yang dapat memperoleh penghargaan berupa Pospoda. Itu Pospoda ini menjuarai juara umum gitu lah di bidang biologi. Jadi olimpiade biologi. Nah kita dapat juara 1 untuk tingkat kabupaten, dan ini akan lanjut ke provinsi. Ini mewakili termasuk salah satunya dari Alpaka. Kemudian juga kimia, yang berikutnya adalah bidang olahraga. Olahraga itu juga alhamdulillah kita mendapatkan juara 1 untuk tingkat kabupaten. Yang berikutnya alhamdulillah ya, hasil pun yang kemarin begitu mencekam, mengingat sistem ujian nasional yang mengalami pembaruan, itu semuanya merasa istilahnya deg-degan gitu ya. Karena apa? Takut tidak lulus dan tidak lulus. Kemarin 24 diumumkan, ya alhamdulillah, informasi ada 24 sekolah yang tidak lulus 100%. Ya, tingkat alia. Jadi 24 sekolah se-Indonesia ini, di Indonesia ada 24 yang tidak lulus, jadi kelulusan itu 0%. Artinya sekolah itu tidak meluluskan satupun. Al-Fatah alhamdulillah 100%. Alhamdulillah. Oleh karenanya pasal-pasal ini bukan ini promosi ya kan. Ya ini hanya tahadus kenikmatilah. Siapa tahu ibu berkeinginan untuk melanjutkan majlis taklim melalui pendidikan putra-putrinya, yang nanti bagaimana itu peran ibu orang tua ya di dalam membina putra-putrinya menjadi untuk bisa mencintai Al-Quran. Insya Allah di sini salah satunya dengan melalui tajwid wakor ini guna memfasilitasi agar anak-anak itu bisa membaca Al-Quran dengan benar, bisa menghafal, dan bisa mencintai serta melaksanakannya. Karena itulah modal utama hidup kita dunia akhirat, supaya dapat selamat. Ini saja dari saya. Alhamdulillah. Al-Afumikum atas segala kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mustafa yang telah memberikan sambutannya. Kemudian acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu acara tausiah, yang mana dalam hari ini akan disampaikan dua penyampai. Yang pertama akan disampaikan oleh Ustazah dari Gaza, yaitu Ustazah Mukarram, dan kemudian yang kedua oleh Ustaz DRS Yaksallah Mansur MAG. Dalam hal ini acara tausiah akan dipandu oleh Insinyur Nining Purwaningsih. Kepada Ibu Nining Purwaningsih kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf suara saya serak karena baru kena penyakit baru. Ibu-ibu yang saya cintai, saat ini kita mendapatkan ilmu yang sangat berharga. Ya, oleh karena itu nanti dua pemateri akan memberikan materinya dan kita sama-sama niatkan semua ini karena kita mencari ilmu. Ya, jadi tadi doanya adalah Robbi zidni ilman, Allahumma fa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilman yanfa'uni. Jadi kita memohon minta ilmu dan ilmu yang bermanfaat. Ya, pada kesempatan ini ada dua pemateri yang akan memberikan ilmunya. Yang pertama adalah Ustazah Mukarram dari Gaza, Palestina. Dan ibu-ibu nggak usah khawatir, beliau akan menyampaikan dalam bahasa Arab. Saya yakin ibu-ibu juga mungkin tidak paham dengan bahasa Arab. Oleh karena itu kami sudah menyediakan penerjemah. Jadi pada saat beliau menyampaikan materi, saya harap ibu-ibu bisa tenang mendengarkan dengan khusyuk, karena beliau akan menyampaikan judul keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Ya, jadi nanti di sini kita akan mengetahui apa sih keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Nah, setelah beliau memberikan materi, saya berharap ibu-ibu dapat termotivasi untuk lebih semangat membaca dan mempelajari Al-Quran. Untuk Ustazah Mukarram, kami persilakan untuk memberikan materinya dan pendampingnya Mbak Isna. Dan kami beri waktu Ustazah Mukarram selama 20 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi as-salihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Uhayyi al-hudur al-karim الأستاذة بيانة، الأستاذ يخشى الله، الأساتذة الحضور، الأخوات المسلمات الحضور، جميعا كل باسمه ولقبه. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Setelah beliau mengucapkan salam, kemudian memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mengucapkan selamat datang kepada Ibu Bayana sebagai camat dari Natal dan kepada Ustaz Yaksallah Mansur sebagai mudir sekolah Masyarakat. Kemudian kepada seluruh hadirin hadirat yang datang ke dalam majelis ini dengan
الآن سنقول لكم إن شاء الله تعالى نبذة عن دار القرآن الكريم والسنة في غزة فلسطين. Sekarang beliau akan menjelaskan tentang Darul Quran yang ada di Gaza, Palestina. هي جمعية أنشئت لتحفيظ الجيل الناشئ القرآن الكريم وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل بيت في قطاع غزة وفي فلسطين عامة وفي كل دول العالم الإسلامية. Darul Quran didirikan untuk menciptakan, untuk melahirkan generasi-generasi penghafal Al-Quran dan generasi yang bisa memahami Al-Quran di negara Palestina dan juga seluruh negara di seluruh dunia. لما في ذلك العلم من فضل عظيم كما قال عليه الصلاة والسلام: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، ومن خرج يلتمس علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. نسأل الله أن نكون من هؤلاء الذين يخرجون لطلب العلم. Beliau berkata bahwasanya kenapa beliau mau datang ke sini, karena beliau mencari keridhaan Allah. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka dia akan pulang dalam keridhaan Allah. Kemudian pada hadis yang lain, barang siapa yang mempelajari ilmu, maka akan Allah mudahkan jalan dengan ilmu itu ke dalam surga. لهذا قامت دار القرآن الكريم والسنة بفتح الحلقات في المساجد، فكانت الأمهات تأتي بأبنائها إلى المسجد في أول عام أكرمنا الله سبحانه وتعالى بعدد كبير من الحفظة. Pada tahun pertama didirikan Darul Quran, banyak yang datang untuk mengikuti tahfidzul Quran. Para ibu-ibu datang ke masjid membawa anak-anak mereka untuk didaftarkan di dalam Darul Quran ini untuk agar anak-anak mereka bisa menghafal Al-Quran. وكانت الفكرة في تشجيع أبنائنا الطلاب والطالبات لحفظ القرآن في شهرين كاملين، والحمد لله أكرمنا الله. نسأل الله أن يكرمكم أنتم بذلك أيضا. Pada waktu itu mereka berpikir bahwasanya diadakan daurah itu dalam waktu 2 bulan untuk menyelesaikan Al-Quran. Maka semoga Allah memuliakan kita dengan Al-Quran itu seperti mereka dengan kita mengadakan Darul Quran ini. فأنا أتيت إلى هنا أعمل في دار القرآن الكريم والسنة مشرفة، أشرف على الحلقات القرآنية التي تعلم الأطفال الصغار قاعدة النور. Beliau sekarang bekerja di Darul Quran sebagai pengajar di halaqah Quran, di halaqah anak-anak kecil untuk mengajarkan namanya sistem nuraniyah. قبلها كنت أعمل مديرة في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم، وتخرج على يدي الكثير من الحافظات أكرمهم الله بعدها بالسند المتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan beliau juga sebagai mudir di majelis tahfidz Quran, dan anak-anak yang beliau ajarkan Quran mereka telah mendapatkan sanad yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah, ذلك فضل من الله سبحانه وتعالى أكرمنا الله به، فنبارك لكم جهودكم وحضوركم، ونسأل الله أن يجعل فيكم وفي أبنائكم وفي كل بيت من بيوت المسلمين حافظ وحافظة أو عائلة تحفظ
يحفظ القرآن كاملا إن شاء الله تعالى. Itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa semoga ibu-ibu sekalian juga dikaruniai anggota keluarga yang bisa menghafalkan Al-Qur'an. Di setiap rumah akan ada penghafal Al-Qur'an, baik anak laki-laki atau anak perempuan atau seluruh anggota keluarga dalam satu rumah. Amin. كما قال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، ليس هو الذي يطلبونه، وإنما إذا وقع في شيء في دينه أن يسأل عنه حتى يعلمه. نحن نعلم أن أمور الدين تحتاج إلى من نستشير بها، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencari ilmu itu wajib bagi seluruh muslim. Karena bila salah satu muslim itu bisa misalkan menguasai satu ilmu, maka yang lain bisa bertanya kepada dia. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak tahu ilmu itu, maka tanyalah kepada orang yang ahlinya, kepada yang tahu. عندنا تأتي الطالبات إلى المسجد لحفظ القرآن قبل ذهابها إلى المدرسة، تجلس في حلقة التحفيظ لمدة ساعة ونصف، ثم تذهب إلى المدرسة وبعدها تعود إلى البيت. Sebelum anak-anak berangkat ke sekolahan, mereka duduk 1,5 jam untuk menghafalkan Al-Quran. Kemudian setelah selesai menghafalkan Al-Quran, mereka berangkat ke sekolahnya masing-masing. Kemudian setelah dari sekolah mereka pulang ke rumahnya. كلنا نعلم فضل القرآن الكريم وتعلمه كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الخيرية لمن تعلم القرآن وعلمه، وأيضا كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. فنسأل الله لكم هذه الخيرية ولأبنائكم إن شاء الله تعالى. Kita semua tahu hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan hadis lain, fadlukum, keistimewaan kalian adalah orang yang mempelajari ilmu dan mengamalkannya. Maka kita mengharap kebaikan-kebaikan ini ada di dalam kita semua. Semoga Allah memberikan kebaikan-kebaikan khair ini yang di kita itu mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Ahlul Quran hum ahlullah subhanahu wa ta'ala. Fi majlis min majalis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala wa huwa jalis li ashabihi: inna lillahi ahlin. Qalu ya Rasulullah, alillahi ahlin? Qala na'am, hum ahlul Qur'ani wa khassah. Allah itu mempunyai keluarga. Dulu Rasulullah SAW duduk bersama para sahabatnya. Kemudian beliau bersabda kepada sahabatnya, sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga. Maka para sahabat bertanya, siapa keluarga Allah? Rasul menjawab, hum ahlul Quran. Mereka adalah orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. قارئ القرآن يكرمه الله سبحانه وتعالى بأن يلبس والديه تاج الوقار يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوتنا في بيوت الدنيا. Orang yang mempelajari Al-Quran, anak-anak yang menghafalkan Al-Quran akan memberikan orang tuanya mahkota kemuliaan di surga nanti, yang cahayanya itu melebihi cahaya matahari di dunia kita ini. Al-Quran ya'ti syafi'an li ashabihi yawm al-qiyamah, wa عندما يأتي القرآن يحاجج بين يدي الله سبحانه وتعالى فيشفع لصاحبه، وكما قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن
فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه. Al-Quran itu akan menjadi penolong bagi orang-orang yang menghafalkannya di akhirat nanti. Pada waktu kita di akhirat nanti, Al-Quran akan menemani kita. Bagaimana sabda Nabi SAW, bacalah Al-Quran maka dia akan menjadi penolong kamu di akhirat nanti. فعليك أيتها الأم المسلمة أن تقومي بتربية ابنك على حب القرآن وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته لتتم لكم البركة في البيت والرزق وتزول الصعاب التي تعوق طريق هذا الأمر. Maka bagi kalian wahai ibu-ibu, doronglah anak-anak kalian untuk mempelajari Al-Quran supaya kita bisa mendapatkan keutamaan yang tadi telah disebutkan, dan supaya cahaya dari Al-Quran itu bisa menyinari rumah-rumah kita. أكثر الناس حسنات في هذه الدنيا الناس المسلمين والمسلمات الذين يداومون على تلاوة القرآن. Sebaik-baik manusia yaitu manusia yang selama hidupnya selalu membaca Al-Quran. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال لا نقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. القرآن ينجي صاحبه من النار، فكيف بنا أمهات مسلمات نقوم على تربية أبنائنا تربية صحيحة بعقيدة سليمة بسنة متبعة من الرسول صلى الله عليه وسلم. Maka tadi setiap dalam satu huruf itu ada 10 kebaikan. Maka bagi siapa yang setiap harinya membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Maka wahai ibu, didiklah anak-anak kalian untuk membaca dan mengamalkan Al-Quran. أخواتي المسلمات، هذه الدنيا زائلة بما فيها من نعيم وبما بها من راحة وبما بها من ترف، والباقي الخير لله سبحانه وتعالى وعنده. فإذا dunia ini semuanya fana. Dari misalkan kebahagiaan itu cuma sementara, harta cuma sementara, anak-anak dan suami itu sementara, semuanya akan berpisah. Maka yang tersisa hanyalah kebaikan-kebaikan yang kita amalkan di dunia ini. أخواتي المسلمات، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. Bagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya, dan perempuan ibu-ibu adalah pemimpin di rumah tangganya. Kita semua memimpin anak-anak kita dalam pendidikannya dan dalam mendidiknya menjadi anak-anak yang soleh. عندما نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى عن سؤالنا عن أبنائنا وكيف تربيتنا لهم في الدنيا، إذا لم نكن أعددناهم إعدادا صالحا بتقوى الله ومحبة رسول الله فماذا نجيب؟ Kita nanti di hadapan Allah akan ditanyakan tentang pendidikan anak-anak kita. Kalau kita tidak mendidik mereka dengan baik, apa yang akan kita jawab dari pertanyaan Allah tersebut? نذكر هنا الخنساء التي دفعت بأبنائها الأربعة إلى ساحة القتال وأوصتهم بأن لا
يستشهدوا مدبرين، إنما يستشهدوا وهم مقبلين على المعركة. ونحن نقول في هذه الدنيا معركتنا الآن هي مدارسة القرآن وحفظه حتى ننشئ جيلا قرآنيا يقوم بإحياء الدين وإحياء كلمة الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Kita ingat cerita tentang bangsa yang beliau mempunyai 4 anak yang dia dorong untuk mengikuti perang. Beliau menasihati anaknya supaya janganlah kalian mundur dari peperangan, tapi majulah, jadilah syuhada kalian semua. Maka pada masa kita sekarang ini peperangan diganti dengan mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Kita dorong anak-anak kita supaya mereka bisa menjadi orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. إذا أنت قمت بتربية أبنائك وبناتك تربية صالحة وقمت بمساعدتهم على حفظ القرآن كانوا لك حجابا من النار وحرمت عليهم وعليك النار وكنتم من أهل الجنان. Jika ibu-ibu sekalian mengajarkan anak-anak ibu sekalian Al-Quran, maka insya Allah anggota keluarga ibu-ibu sekalian akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan terperosok ke dalam neraka jahanam. يقول القرآن وقفوهم إنهم مسؤولون. Al-Quran berfirman, berdirilah, manusia di akhirat nanti akan berdiri dan mereka akan dipertanyakan tentang apa yang mereka perbuat di dunia. نريد أخواتي المسلمات أن نكون ممن قال كما قال في كتابه منهن إن شاء الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية. Maka kita berharap ibu-ibu sekalian menjadi ashabul yamin. Nanti di surga akan diberi Al-Quran dengan tangan-tangannya dan diperintahkan, inilah kitab kalian, catatan amal kalian, bacalah. Maka orang itu akan berkata, kirain aku di dunia banyak berbuat salah, gitu. Padahal mereka sangat banyak berbuat kebaikan dengan membaca Al-Quran dan mendorong anak-anak dengan membaca Al-Quran. Maka Allah memerintahkan masuklah ke dalam surga. Kemudian di surga akan mendapatkan kehidupan yang menyenangkan. ولا نكون من الطائفة الثانية التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. Maka janganlah kita menjadi ashabul shimal, golongan orang-orang kiri yang masuk ke dalam neraka. Mereka diberikan kitab catatan amal mereka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka
فيه خير الدنيا والآخرة، وأن يرزقكم أبناء صالحين حافظين لكتاب الله ناطقين به بالعربية يتعلمون حروفه وآياته كما يحب الله ويرضى. ثم أنتم كل حسب همتها، من كان عندها نية خالصة لله رزقها الله حافظ لكتاب الله. Maka kita semua berharap supaya kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melahirkan generasi penghafal Al-Quran. Kita bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya dengan kita mendidik anak-anak kita menghafalkan Al-Quran. Wa ana min huna ad'u Allah Subhanahu wa Ta'ala an yarzuqakum اللغة العربية التي هي لغة القرآن حتى تستطيعوا أداء مهماتكم التي كلفتم بها من الله سبحانه وتعالى كمسلمات قائدات في المجتمع. Maka beliau di sini berdoa supaya kita semua diberi rezeki untuk bisa berbahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Maka kita bisa dimuliakan dengan bahasa Arab itu untuk lebih cepat dalam menghafalkan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa barakallahu fikum jami'an wa razaqakum tilawat al-Quran wa hifdhihi kama yuhibbu wa yarda. Amin. Setelah salam beliau mendoakan kita semua supaya kita diberi kesempatan untuk menghafalkan Al-Quran, menghafalkannya dan mengajarkannya. Jazakallah khairan Umi Ustazah Mukarram. Gimana ibu? Ngerti nggak? Ngerti ya? Jadi karena kita sebaik-baik kita ini adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Sekarang kita coba koreksi ke diri masing-masing. Sudahkah kita bisa membaca Al-Quran? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, jangan sia-siakan waktu yang tersisa, umur kita yang tersisa. Mulai hari ini kita belajar. Ya. Kemudian, sudahkah kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran, terjemahannya setiap hari? Allah memberikan 24 jam setiap hari. Berapa menit atau berapa jam kita sudah membaca Al-Quran? Adakah waktu untuk membaca Al-Quran? Mempelajari terjemahannya? Mengamalkan Al-Quran. Nah, mudah-mudahan dengan tadi Bu Mukarram memberikan ilmunya, kita termotivasi untuk belajar, membaca, mengajarkan dan mengamalkan Al-Quran. Kemudian untuk pemateri kedua, kami persilahkan Bapak DRS Kiai Haji Yasyallah Mansur, Master Agama, untuk memberikan materinya dengan judul Peran Orang Tua Mempersiapkan Generasi Cinta Al-Quran. Pada Ustaz, silakan. Kalau ini dari Cilengsi, berbahasa Indonesia, Solo, jadi ibu-ibu lebih paham. Biarkan di suasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa
yang kita muliakan, Ibu Bayanah. Nama Bayanah itu diambil dari Al-Quran. Di dalam surah Al-Qamar. Jadi ini nama yang diambilkan dari Al-Quran. Di sana disebutkan bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran kemudian menjelaskannya. Sebagaimana nama saya, nama saya juga diambilkan dari Al-Quran. Kalau Ibu Bayanah itu artinya adalah penjelasan. Apa ibu-ibu? Penjelasan. Dalam surah yang ke-75. Nah, surah apa Bu? Surah 75. Apa surah 75? Al-Qiyamah. Nah, awalnya gimana? Enggak, yang pertamanya. Awal ayat. Nah, ya. Dulu ibu saya yang ajar saya Quran. Nah, sehingga saya gak hafal. Awalnya, apa tadi awalnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Bala qadirina 'ala an nusawwiya banana. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adira la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah thumma inna 'alaina bayanah. Sudah azan. Jadi nomor cantik lagi Bu ayatnya 19. Alaiha tis'ata asyar. Kalau nama saya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nah, tadi ya. Jadi nama itu bawa pengaruh. Maka kalau punya anak namanya yang benar. Nah, jangan nama Kemin. Kemin apa coba? Kemin anak babi, Kemin. Hati-hati beri nama, ya gitu. Nah, kemudian bapak-bapak, bapak kepala KUA, bapak ini Pak Kapolsek bukan wakilnya, tapi bilang wakilnya Pak Kapolsek, Pak Danramil, tahu nggak ya? Nah, Pak Danramil, ya. Nah, saya jadi ingat Panglima Angkatan Darat sekarang persis beliau nih wajahnya. Kemudian juga Bapak Lurah, ya, hampir semuanya hadir, ya. Kemudian para punggawa di Muhajirun ini, Walul Imam, Mudir Sufa, Amir Markas, dan tentu ibu-ibu semuanya yang cantik-cantik. Ada nggak yang nggak cantik?
Mesti nggak mau, cantik semuanya. Saya alhamdulillah ya dilahirkan oleh ibu yang buta huruf Latin. Ibu saya tidak bisa membaca Quran, nggak bisa. Tapi dia bisa baca Quran. Nah, lahirlah saya, ya itu. Oleh karena itu nanti kita lihat bagaimana pentingnya ibu dalam mendidik, mencetak generasi yang mencintai Al-Quran. Kalau orang mencintai Al-Quran akan mencintai semua manusia, tidak pandang bulu, baik yang Islam maupun tidak Islam, semua dicintai karena itu adalah makhluk Allah Subhanahu. Seperti yang saya pakai ini, pakaian macam-macam. Peci, pakaian dari mana? Siapa tahu? Peci pakaian dari mana? Peci ini pakaian dari Cina. Waktu saya ke Cina, saya lihat ada orang pakai peci. Saya tegur, Indonesia ya? Enak bener Indonesia. Saya ini Cina, karena orang Cina pakainya peci ya, kita tiru sekarang. Kalau untuk perempuan namanya mochi. Nah, kalau laki-laki namanya apa? Peci. Nih, batik. Ini pakaian Quran, jangan dikira. Nah, Profesor Doktor seorang ahli sejarah di Mansur Surya Negara menyatakan begini, ini pakaian Bismillah. Apa hubungannya dengan Bismillah? Ibu kalau lihat Bismillah, huruf depannya apa? Ba ada titiknya enggak? Batik. Pakaian Islam ini yang dikira kita. Ya, nih ibu-ibu nih ya, ini dari majelis taklim mana nih, kelurahan mana nih pakai batik? Oh ya, nah ya, sarung pakaian mana? Ini pakaian orang Hindu ini. Nah, waktu saya ke Thailand, lihat loh, pada pakai sarung, saya kira Islam, ternyata ini para pendeta pakainya begini. Jadi itulah Islam, menghormati semuanya asal itu baik. Nah, kalau ini jelas, ini dari mana? Dari arah Palestina dan seterusnya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mencintai Al-Quran. Jadi saya buat makalah ya. Nah, nanti boleh dibaca di rumah ya. Coba halaman 1. Nah, halaman 1 ada kalimat begini. Tidak dibaca seluruhnya. Kalau baca seluruhnya habis sampai jam 5 nggak selesai nanti. Begitu indahnya sebuah keluarga muslim yang memiliki seorang ibu yang penuh dengan pengabdian tulus terhadap perkembangan sang anak, terutama pendidikan Al-Quran. Jadi keluarga yang indah adalah keluarga yang ibunya, ini punya anak semuanya nggak? Insya Allah ya, yang nggak punya jangan tersinggung ya. Ya, memiliki perhatian dan pengabdian yang tulus, bagaimana anaknya itu dapat memiliki pendidikan yang baik, khususnya pendidikan Al-Quran. Nah, mencintai Al-Quran berarti selalu mengingat dan memikirkan dalam hati, kemudian terwujud dalam tindakan nyata. Orang yang mencintai sesuatu, hatinya akan selalu mengingat dan memikirkannya. Ibu, saya tanya, cinta nggak sama suaminya? Tandanya apa? Tandanya apa? Satu, mesti ingat suaminya di rumah kan? Nah, yang kedua, kalau suaminya pergi, sedih apa senang? Sedih apa senang? Sedih,
berdekatan. Nah, orang yang cinta Al-Quran selalu ingin berdekatan dengan Al-Quran. Kalau suaminya nyuruh dilaksanakan ya. Nah, itulah tanda kalau cinta kepada suami. Nah, cinta kepada Quran, kalau Quran menyuruh ya dilaksanakan. Contohnya apa? Quran menyuruh menutup aurat. Nah, ini nutup aurat semuanya. Ini dipakainya kemarin di sini saja apa? Setelah pulang nanti tetap pakai. Setelah pulang tetap pakai. Nah, ya. Tuh, udah loncat-loncat saja. Nah. Sekarang halaman kedua. Kalau habis waktunya ingatin saya ya. Kan artinya habis. Nah, salah satu indikasi apa Bu indikasi itu? Betul, tanda-tanda orang tua yang akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat adalah ketika anaknya mencintai Al-Quran. Tanda orang tua akan bahagia nanti di akhirat, bahkan juga di dunia, kalau dia punya anak yang mencintai Al-Quran. Bagaimana langkah yang harus kita lakukan agar anak-anak kita ini mencintai Al-Quran? Mohon maaf, nomor satu ya, ini khusus yang masih ingin punya anak, yang tidak punya anak nanti ada nomor yang lain ya, atau ingin anaknya punya anak, artinya siapa? Nah ya, ini yang pertama. Bagaimana mempersiapkan anak yang mencintai Al-Quran? Pertama, saat anak masih janin. Janin itu adonan artinya. Janin apa? Adonan. Masih dalam adonan ibu-ibu ini. Ya. Nah, sini kan pada saat ibu sedang mengandung, banyak hal yang dilakukan untuk mendidik calon buah hati. Janin mulai mendengar suara, ini menurut penyelidikan, saya tidak ngawur ya. Nah, di Inggris pernah diadakan penelitian begini Bu. Dikumpulkan orang-orang hamil, terus dipisah jadi dua kelompok. Ini orang hamil beberapa orang, ini orang hamil beberapa orang. Nah, yang satu kelompok orang-orang yang hamil tadi perutnya ditempeli kaset nyanyi. Yang satu tidak ditempeli. Nah, kemudian setelah mereka melahirkan anak-anaknya, anak-anak yang tadi ditempeli perutnya dengan kaset nyanyian diajar nyanyi. Yang di sini yang perutnya tidak ditempeli nyanyian, kaset nyanyian, diajar nyanyi. Lebih cepat mana? Ternyata betul lebih cepat yang ibunya ditempeli kaset nyanyian, ketika jajaran cepat. Sementara yang ini tidak bisa. Ini membuktikan, terbukti ilmiah. Maka dari itu, nah ini saya sebutkan, anak mulai mendengar suara manusia ketika umur 6 bulan dalam perut ibu. Kemudian dia bisa membedakan suara, hebatnya ini ciptaan Allah, ketika umur 7 bulan. Ini suara marah, ini suara memuji, ini suara sedih, ini suara senang. Ternyata mulai 7
bulan anak itu sudah bisa membedakan. Maka dari itu sekarang dikembangkan pendidikan prenatal. Apa itu Bu? Prenatal. Sebelum jadi kalau mendidik anak setelah lahir terlambat. Di Jepang ada anak umur 4 tahun sudah bisa menulis buku novel. Ternyata memang sejak dalam kandungan ibunya suka nulis. Anaknya lahir 4 tahun bisa menulis buku. Hebat apa tidak? Jadi ini ibu-ibu semuanya, sebetulnya itu sudah diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, di situ saya tuliskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni. Inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal untha wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Ini cerita seorang ibu yang sedang hamil. Seorang ibu, suaminya namanya Imron. Siapa Bu? Imron. Dia sendiri menurut cerita namanya Hannah. Apa Bu? Hannah itu orang yang selalu merenung. Namanya Hannah. Dia punya rasa empati yang tinggi. Dia sedih kalau melihat orang yang sedih. Sampai dengan usia sangat tua, dia tidak punya anak. Tak pilih siapa yang paling tua di sini. Bu, mana nih ibu-ibu yang ada umur? Bu, berapa? Yosua dengan umur berapa? Ya ibu. Ibu umur berapa? Enggak, itu ke belakang. Ya. Ya, umurnya berapa? Berapa? 61. Nah, ini Hannah kurang lebih umurnya 60 tahun. Dan belum punya anak. Coba kalau seumur ibu itu belum punya anak, masih harapan punya nggak? Enggak. Habis tua ya. Nah, satu saat menurut ceritanya dia jalan-jalan terus melihat ada seekor burung sedang melolong. Ngerti melolong? Apa? Nyuapi anaknya. Dia hatinya meruntak. Ya Allah, betapa nikmatnya burung itu dapat apa tadi? Melolong. Dapat melolong. Sementara saya sudah setua ini belum pernah saya ngelondulan ya. Ya Allah. Rupanya itu tadi jadi semangat. Dia berdoa pada Allah. Nah, akhirnya yang sudah umur tua tadi hamil. Maupun jangan hamil. Nah, tetapi ketika jadi yang hebat ini, dia kepengen supaya nanti anaknya bisa mengabdi, membela, mempertahankan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di mana Bu? Palestina. Palestina di mana Bu? Di Amerika apa di Eropa? Hah? Di mana Palestina? Asia, betul. Makanya dia begini, tadi istri yang bilang,
Idh qalat imra'atu Imrana Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ketika dia hamil, dia bilang pada Allah, ya Allah, saya bernadar kalau anak saya ini hamil akan saya persembahkan untuk mana tadi? Masjidil Aqsa. Nah, pikiran dia begitu. Fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Orang yang dapat mempertahankan Masjidil Aqsa menurut pemikiran dia itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Ibu kalau diberi anak pertama milih laki apa perempuan? Salah. Jangan ada membedakan gender jenis kelamin, tidak ada. Ini buktinya. Wah, habis 5 menit lagi. Makanya tadi mulainya terlambat sih ya. Nah, singkat ceritanya, lahir perempuan, dia inginnya laki-laki. Rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, lu kok anak saya perempuan? Kecewa dia. Walaysa dzakar kal unsa. Kan ini malah ngandalin pangeran. Dan tidak sama laki-laki dan perempuan. Allah tahu lah. Itu menunjukkan kecewaan. Artinya jangan membedakan laki-laki dan perempuan. Sama-sama. Alah kayak kabeh. Nah, jadi itu. Tetapi ibaratnya ini si Hanan tadi, saya beri nama anak saya ini Maryam. Artinya apa Maryam? Ahli ibadah. Jadi kalau memberi nama yang bagus ya, dan punya anak namanya Mince. Mana? Nah, Pleki. Pleki ini ku segawon tahu kan? Nah, saya beri nama Maryam. Akhirnya betul. Nah, ternyata dari Maryam ini lahir seorang nabi yang istimewa. Siapa? Isa. Nah, ini berkat doa ibunya yang mulai dari kandungan tadi. Oleh karena itu, kalau nanti punya anak hamil lagi, mau nggak? Atau punya anak nikah, nanti anaknya itu hamil lah, ibunya supaya banyak membaca Al-Quran. Insya Allah anaknya nanti akan mencintai Al-Quran. Karena waktu sekarang lanjut saja ya. Yang nomor 5, langsung nomor 5. Ya. Halaman 4. Ya. Kalau ini semuanya, ini tidak hamil ataupun hamil, sudah hamil atau belum hamil, ini baca doa. Insya Allah akan lahir anak-anak yang mencintai Al-Quran. Nah, yuk kita baca ya doanya. Ibu nanti habis sholat ya, ini dihafalkan. Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, itu doanya udah hafal belum? Sudah. Jadi supaya punya keturunan yang qurrata a'yun, yang menyejukkan mata. Anak yang Qur'an yang gimana? Yang kalau dekat dengan kita menyenangkan.
kalau jauh dari kita menenteramkan. Itu namanya qurrata. Tidak kebalikannya. Kalau dekat menyebalkan, kalau jauh mengkhawatirkan. Nah, itu bukan qurrata. Nah, terus yang nomor 2 lebih singkat. Rabbi habli minas sholihin. Ayo. Rabbi habli minas sholihin. Ini doanya Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim berdoa ini kemudian punya anak namanya Ismail. Nah, gimana jadi doanya? Nanti ibu punya anak lagi ya. Nah, ya cepat minimalnya nanti keturunan kita bisa menjadi seperti Nabi Nah, kalian yang gak panjang, ayo lihat semuanya halaman 5. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Rabbi auzi'ni. B-nya pendek, jangan panjang. Kalau panjang tidak Al-Quran itu ya. Rabbi auzi'ni. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Tuh artinya hebat sekali itu. Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Nah, mendoakan ibu bapaknya yang sudah meninggal, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Masya Allah. Ke atas boleh, ke dirinya boleh, ke bawah juga Pak. Wa aslih li fi dzurriyyati, sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri. Amin ya robbal. Saya kira hanya ini ibu-ibu. Kalau ingin tambahan ya besok taklim lagi kemari ya. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Azan Allah itu majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz Yaksyallah. Demikian ibu-ibu, kita lebih memahami bagaimana pentingnya kita belajar dan mengamalkan ayat Al-Quran. Tadi sudah diajarkan oleh Ustaz Yaksyallah doa-doa, beberapa doa-doa. Tapi tidak cukup hanya dengan doa, ya. Tapi juga harus kita berusaha. Bagaimana lingkungan kita, di sini kata Ustaz Yaksyallah di halaman 3, bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan keluarga yang islami, ya, juga lingkungan sekolah. Jadi hati-hati dengan cara ibu-ibu memasukkan anak-anak sekolah. Dilihat dulu sekolah itu seperti apa, ya. Jangan sampai memasukkan anak sekolah kita hanya dengan
yang penting ilmu tekniknya ya. Jadi kita ke sekolah ke Saverius dan sebagainya. Saya juga salah satu korban dari orang tua, di mana 10 tahun saya sekolah di sekolah Katolik ya. Demikian. Untuk selanjutnya saya minta bantuan Ustaz Yaksallah untuk penggalangan infak yang dipimpin oleh Ustaz Yaksallah. Maaf, jadi kita sudah mendengarkan 2 pemateri. Sekarang kami beri waktu untuk pada ibu-ibu untuk bertanya, tidak juga memberi kesempatan kepada bapak-bapak untuk bisa bertanya ke 2 pemateri. Silakan. Ya silakan yang mau bertanya, tapi karena ini kabelnya tidak sampai, mungkin yang bertanya maju ya. Gimana? Ya silakan. Pada saat bertanya silakan menjelaskan nama dan asal dari mana. Ada yang mau tanya? Silakan. Ya. Nyampe. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Hasanah dari Tanjung Jaya, Kecamatan Bangurejo, Lampung Tengah. Yang pertama saya akan menanyakan kepada Ibu yang dari Gaza, bagaimanakah cara kita memberikan pelajaran untuk tahfidz Quran yang belum bisa membaca Al-Quran? Apakah harus kita tuntun sekata demi sekata, ataukah menyuruh hafalannya itu menunggu anak tersebut sudah di fase dalam membaca Al-Quran? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya as'al an kaifiyati dirasati tahfizul Quran liman lam yuhsin bi qiraatihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نبدأ مع الأطفال الصغار في السن. أولا تعليمهم كيف يقرؤون الحروف العربية قراءة صحيحة. Memang sebaiknya kita untuk memulai mengajar menghafal itu sebaiknya adalah dengan mengajarkan cara membaca yang benar dan baik. Itu yang sebaiknya. بعد قراءة الحروف ونطقها نطقا صحيحا نبدأ معهم بقراءة الكلمة بحركاتها. Kemudian setelah dapat melafadzkan huruf-huruf dengan baik, kemudian yang kedua mengajarkan mereka kalimat-kalimat rangkaian huruf dalam Al-Quran. Maafkan, misalnya ya kita dengar ini, ba, bi, nanti rangkaian, Bismillah, itu langkah yang kedua. ثم نعطيهم بعد الحركات الثلاث الفتحة والكسرة والضمة نعلمهم الحرف المشدد والحرف حرف الغنة الحرف المغن، وبعدها نبدأ معهم بالتلقين. المحفظة تقرأ الآية كلمة كلمة والأطفال يعيدونها بعد يكررون حتى يتقنوها تنتقل إلى الآية الثانية وهكذا حتى نهاية السورة. Ya, kemudian setelah mengajarkan huruf-huruf harokatnya, huruf A, Ba, Bi, Bu, kemudian baru tasdid. Nah, kemudian gunahnya dan seterusnya. Nah, setelah itu, saya ulang ini, dan depan. Pertama mengajarkan huruf dulu, pengucapan huruf, ya. Kemudian yang kedua mengajarkan rangkaian huruf kalimat.
dengan harokatnya. Kemudian yang ketiga mengajarkan harokat-harokat selanjutnya seperti tasdid dan sebagainya. Nah, langkah yang keempat baru mengajarkan kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran. Kemudian anak itu menirukan, begitu seterusnya. Jadi untuk mengajarkan anak agar hafal Al-Quran kurang lebih ada 4 langkah. Yang pertama mengajarkan membaca apa? Huruf. Yang kedua mengajarkan huruf dengan apa? Harokat. Kemudian yang ketiga merangkaikan kalimat. Kemudian yang keempat mentalkin supaya anak tadi dapat menirukan, begitu seterusnya. Nah, yang lain, oke. Ya, ini Bu, mana ya? Silakan belajarnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Hapriati dari pengajian Al-Hidayah Tandimas. Saya mau bertanya kepada Bapak Ustadz Yasallah. Di sini ada doa, di bagian berdoa, ya Tuhan kami anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Itu bagaimana kalau istri yang berdoa, gimana itu Pak? Ya, saya harus berdiri karena saya orangnya pendek. Cuman orang pendek itu biasanya pikirannya panjang. Orang yang tinggi pikirannya lebih panjang. Jadi memang ini perlu penjelasan tafsir yang agak luas. Sebetulnya kata zauj itu bukan istri asli, pasangan. Nah, ya. Hanya karena kita bias gender sehingga ini diartikan istri, padahal sebetulnya adalah pasangan. Kata zauj itu asalnya dari pasangan sandal atau pasangan sepatu. Sandal atau sepatu itu ada sandal kanan, ada sandal kiri. Penting mana? Nah, itu. Karena ini istri, oh tidak bisa. Suami dengan istri itu seperti pasangan sandal tadi. Walaupun sebaik apapun, wah sandal tadi satu, ada nggak yang mau? Nggak mau. Didol orang payu, wong siji. Nah, jadi tadi Bu, jadi azwaj itu arti aslinya bukan istri, tetapi apa? Pasangan. Nah, jadi kalau ibu-ibu yang membaca situ ya seperti tadi, berarti pasangan saya. Nah, Rabbana hablana min azwajina. Nah, ya Allah berikanlah kepada saya suami saya, kan gitu. Kalau ibu-ibu yang berdoa, kalau saya berdoa, pikiran saya, ya Allah berikan kepada saya istri saya. Nah, jadi azwaj itu arti aslinya adalah pasangan. Nah, pasangan itu beda apa sama? Ayo, pasangan supaya harmonis beda apa sama? Beda. Harus beda. Loh, jangan seperti ini. Ada sekarang mau dibeli kita lagi. Ada orang kawin
Na'udzubillah billah. Orang pasangan itu yang mesti beda. Seperti tadi sendal, kanan semua apa kiri semua? Kanan kiri, baru itu namanya apa? Pasangan. Lah ya. Oleh karena itu jangan berharap untuk sama, tidak bisa. Nah, karena tidak sama harus menyesuaikan. Yang laki-laki menyesuaikan yang perempuan menyesuaikan yang laki. Kalau jarang bareng bisa nggak? Yuk, jangan ibu-ibu itu jalan kakinya bareng bisa nggak? Repot kan? Nggak mesti 1, 2. Nah, itulah pasangan yang harmonis semacam itu. Nah, itulah tadi tentang doa Rabbana hablana min. Terus nah, gitu Bu, kurang lebihnya ya, mohon maaf. Oke, saya berikan waktu satu penanya lagi. Satu penanya lagi. Ini Bu, itu. Ya. Maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, Pak. Nama saya Ibu Wismar dari Majelis Taklim Sigar Makiroh, Kecamatan Natal. Yang ingin saya tanyakan, adakah manfaat untuk si pembaca Al-Quran apabila dia tidak memahami terjemahannya? Sekian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Udah ya? Udah siapa nih? Adakah manfaatnya orang membaca Al-Quran tidak ngerti artinya? Ada nggak? Ya sudah, udah ngerti. Nah, jadi Quran ini diturunkan minimalnya untuk 4 atau 5 hari. Pertama didengar. Nah, paling enak kan didengar. Maka di situ saya sebutkan mengajar pertama yang paling baik mendengarkan. Jadi ibu-ibu baca Quran, bapak juga baca, anaknya suruh mendengarkan. Dapat pahala enggak? Dapat. Loh, itu cuma mendengar. Nah. Yang kedua dibaca. Berarti apa kalau membaca? Itu yang berfungsi adalah mata dan mulut. Dapat pahala enggak? Dapat. Kalau mendengar itu aja dapat kok. Nah, apalagi membaca yang dapat pahala berapa? 2, matanya dapat pahala, mulutnya dapat apa? Pahala. Nah, yang ketiga untuk dipahami, liyudabbiru ayatihi, dipahami. Dapat pahala enggak? Supaya bisa memahami harus apa dulu? Baca dan mendengar. Nah, kemudian yang keempat adalah untuk dilaksanakan. Yang terakhir untuk obat. Untuk apa Ibu? Nah, hanya tentang obat ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan obat penyakit hati, syifaun lima fis sudur. Ini yang saya. Jadi kalau penyakit hati ini kan macam-macam. Misalnya apa penyakit hati? Iri, baca Quran, hilang tuh penyakit. Sombong, baca Quran, hilang.
hilang penyakit. Nah, ya, tapi ada juga yang menyatakan bisa juga untuk penyakit jasmani, katanya begitu. Karena ada riwayat, nah ada orang digigit ular zaman Rasulullah SAW. Ada yang katakan di apa bahasa Jawa disengat. Mohon maaf, saya orang Jawa yang nggak bisa ingatkan. Disengat kalau jengking sakit, dibawa ke dukun mana-mana nggak sembuh. Terus ada sahabat lewat rombongan bertanya, di sini ada nggak yang bisa menyembuhkan orang yang digigit ular? Langsung aja, ada. Di mana yang sakit? Terus didatangi. Mana yang sakit? Terus dibacakan Bismillah, Fatihah. Alhamdulillah, sampai walau dolin hati. Disebut sembuh. Akhirnya orang tadi government kasih kambing banyak sekali. Nih hadiahnya. Nah, terus diberikan nanti dulu, jangan dulu tanya dulu pada Rasulullah, boleh nggak semacam ini? Nah, ternyata memang boleh. Maka sebagian ulama ada yang menyatakan kalau Quran ini juga bisa untuk penyakit jasmani. Sebagian ulama, tapi kalau ini dilakukan dokter ora payu, ya semuanya baca Quran gimana? Nah ya, maka saya lebih cenderung ini penyakit rohani yang bisa sembuh dengan Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Itu mana ibu yang tanya tadi? Paham Bu ya? Nah, ibu baca terus walaupun nggak ngerti Quran, nggak ngerti artinya, tapi tentu lebih baik kalau terus belajar arti. Nah, demikian. Ya, sudah selesai. Alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya berakhir acara kita. Alhamdulillah dengan kedua pemateri tadi, saya berharap memotivasi ibu-ibu untuk menciptakan keluarga yang islami dengan mulai dari sekarang belajar, mengajarkan, memahami dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Ya Rabbal Alamin. Demikian saya sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian tadi acara demi acara telah kita lalui bersama. Kemudian kita akan menginjak acara yang selanjutnya, yaitu acara pemberian souvenir. Dalam hal ini kami serahkan kepada Ibu Harti. Baik, mohon maaf Bapak Ibu yang hadir dalam majelis salim. Ini ada souvenir dari Ibu Camat untuk Ustadzah dan Ustadz dari Gaza atau Palestina, beserta untuk imam dan seluruh Ustadz Yashollah. Yang pertama saya mohon kesediaan dari Ustadz yang dari Palestina. Dimohon Ustadz Yasa yang dari Palestina 3. Sudah. Dimohon kesediaan nanti Bapak Kapolsek, Bapak Dan Kamil, Bapak KU Anatar untuk dapat berdiri. Selanjutnya perwakilan yang menerima souvenir untuk Imam Muslimin Wali, kemudian Ustadz Yashollah sendiri. Yang berkenan menerima dimohon dengan hormat Bapak Sekcam Kecamatan Atas.
soalnya dari Ibu Camat. Selanjutnya Ustazah yang dari Palestina atau Gaza. Disilakan. Souvenir ini diberikan oleh Ibu Dr. Haja Bayana dan Ibu anggota Dewan Ibu Farida. Dimohon kesediaannya. Ai kena punggungnya. Iya, terima kasih souvenir ini semua dari Ibu Camat. Terima kasih Ibu Camat. Acara dilanjutkan. Idol Habibi. Oh pasti deh. Di sebelah sana ya.